Kalau bapaknya itu tidak bersama-sama, tidak makan bersama, tidak bisa makan bersama, maka ibunya selalu mengingatkan, "Yem, ojo kelalen nyinggahke nggo bapakmu." Lah, pada suatu ketika si Paijo itu diajak makan sekalian oleh Tulkiem di rumahnya. Lalu Paijo mengingatkan kepada Tulkiem, "Yem, ajak kelalen pesene biungmu." Apa sih? Ajak kelalen pesene biungmu. Lah ya soal apa? Tulung kowe disisakan nggo bapakmu. Tulkiem heran. Dene bapakku diwehi tulahan ya. Loh, biasanya mbokmu ya biungmu ngandani bapakmu kon ditulahi. Loh. Oh, kuwi salah. Nek bapak iku kudu ditulahi, Mas Paijo sing bagus. Bapak iku disinggahke, diambilkan lebih dulu, disisihkan. Wono wong tuwa kok dikai tulahan. Lah, cukup disit kan berarti ditulahi ben aja kentongan. Ya beda, disisihkan kalau ditulahi disisani iki beda, Mas. Tunjukkanlah sembah dan kurbanmu, jadikan tanda taubatmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, selamat sore. Pada hari Minggu biasa yang ke-32 ini kembali kita diingatkan oleh sabda Tuhan bahwa ketulusan hati dalam memberikan kasih kepada sesama itulah yang bermakna di hadapan Tuhan. Jumlah yang banyak bukan jelek, tetapi tidak selalu baik kalau tidak disertai dengan ketulusan hati. Maka mari kita awali perayaan kita dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita layak di hadapannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajari kami untuk memberi dengan hati yang tulus sebagaimana janda miskin. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau memberikan anugerah yang kami butuhkan secara cukup supaya kami bisa berbagi dengan sesama dalam kasih. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengajak kami untuk menghargai hal-hal yang kecil dan sederhana, karena melalui hal yang kecil dan sederhana itulah kami menemukan anugerah Bapa bagi kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa senantiasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Si Tulkiem itu setiap kali makan selalu diingatkan oleh ibunya kalau bapaknya itu tidak bersama-sama, tidak makan bersama, tidak bisa makan bersama, maka ibunya selalu mengingatkan, "Yem, ojo kelalen nyinggahke nggo bapakmu." Aja kelalen nyinggahke nggo bapakmu. Lah, pada suatu ketika si Paijo itu diajak makan sekalian oleh Tulkiem di rumahnya. Lalu Paijo mengingatkan kepada Tulkiem, "Yem, ajak kelalen pesene biungmu." Apa sih? Aja kelalen pesene biungmu. Lah ya soal apa? Tulung kowe disisakan nggo bapakmu. Tulkiem heran. Dene bapakku diwehi tulahan ya. Loh, biasanya mbokmu ya biungmu ngandani bapakmu kon ditulahi. Loh. Oh, kuwi salah. Nek bapak iku kudu ditulahi, Mas Paijo sing bagus. Bapak iku disinggahke, diambilkan lebih dulu, disisihkan. Wono wong tuwa kok dikai tulahan. Lah, cukup disit kan berarti ditulahi ben aja kentongan. Ya beda, disisihkan kalau ditulahi disisani iki beda, Mas. Apa iya sih? Lah kenapa bahasa Indonesiamu bijine mung 6 be anu guyune melas kaya kowe. Jajal kana dideleng ning kamus kae. Disisakan dengan disisihkan. Kok balikan kene apel jajal ditiliki kamuse. Saya tidak tahu Pak Ijo memiliki kamus besar bahasa Indonesia apa enggak. Bapak Ibu dan saudara sekalian, memang seringkali kita juga lupa untuk membedakan antara menyisihkan dengan menyisakan, nyinggahke dengan nulai.
Tapi dalam bahasa Indonesia memang dua hal yang berbeda. Demikian juga dalam bahasa Jawa. Itu sebabnya kayaknya ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita itu jarang berhasil menabung. Karena kita menabung dari apa? Sisa uang kita. Akibatnya nggak pernah nabung, karena nggak pernah ada sisa. Tapi kalau mau menabung nih dan niatnya benar-benar nabung, nyelengi, itu mestinya bukan dari sisa, tapi tadi nyinggahke, menyisihkan sebagian uang kita untuk ditabung. Demikian juga kalau kita mau berbuat baik, orang minta berbuat baik atau menyumbangkan sebagian hartanya, lalu orang mengatakan, mengkonek aku wis cukup wong gak awake dewek besi kurang, ap nyumbang ke priwe. Kalau konsepnya seperti itu, sekali lagi, sampai mati pun tidak akan pernah membantu, tidak pernah nyumbang. Karena tidak ada yang namanya uang sisa. Selalu kurang saja, tidak pernah cukup. Cukup bersyukur kepada Allah, apalagi sisa. Nah, bacaan pada hari ini, bacaan pertama maupun bacaan Injil terutama, kembali mengajak kita untuk membedakan antara menyisihkan dan menyisakan atau sisa, memberikan sisa. Janda yang di Sarfat yang membantu Elia maupun janda yang miskin yang memberi persembahan itu dipuji dan berkenan kepada Allah karena mereka menyisihkan apa yang menjadi miliknya untuk dipersembahkan kepada Allah, atau dalam perjanjian lama, dalam bacaan pertama, menyisihkan sebagian miliknya untuk membantu hamba Allah yaitu Elia sang nabi. Di situ yang menjadi persoalan, kenapa berkenan? Bukan hanya karena menyisihkan, karena menyisihkan dengan ketulusan hati, bukan dengan terpaksa. Saya mau mengajak kita melihat sejenak itu bacaan Injil. Bacaan Injil tadi yang lengkap itu memang dilengkapi dengan bagian awal kritikan Yesus terhadap ahli-ahli Taurat. Yang dikritik oleh Yesus, mereka itu suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di tempat umum. Mereka mencari penghormatan di muka umum. Mereka duduk di tempat yang terbaik di dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Makanya Yesus juga pernah mengkritik, jangan duduk di depan kalau dalam perjamuan. Nanti jangan-jangan ada yang lebih tinggi jabatannya, kamu dipindah ke belakang. Duduklah di belakang, nanti kalau tuan rumah menghormati engkau, kamu akan diminta ke depan dan itu kehormatan bagimu. Karena orang ahli Taurat ini sukanya mencari penghormatan. Tapi di gereja mestinya tidak begitu. Yuk gereja ya ngarepnya kosong memang. Karena tampaknya di sini banyak ahli Taurat gitu ya. Padahal kita bukan ahli Taurat loh. Yang dikritik itu ahli Taurat dengan gayanya yang mencari penghormatan. Sudah mencari penghormatan, di sana dikatakan mereka mencaplok ke rumah janda-janda. Jadi ngakali janda-janda. Memberikan nasihat-nasihat yang rohani sekali, tapi juga duitnya ngene, mlebu ngene. Itu yang dikritik oleh Yesus. Cara hidup ahli Taurat itu dibandingkan dengan cara hidup seorang janda yang miskin. Persembahan itu pada zaman itu di Bait Allah kayaknya kurang lebih hampir sama dengan model persembahan kita sekarang ini di masa pandemi. Kalau biasanya itu kan kantong kolektornya sing mubeng-mubeng itu ya. Saya dulu itu sering kali melihat beberapa kali ketika masih SMA itu ada yang bukan ngisi nih kantong kolektor tapi jukut sekang kantong kolektor. Ada dulu satu umat, saya masih ingat, saya masih SMA, masih misdinari juga. Ada yang kami heran, oh yang ini rajin banget ya misa, Sabtu jam 4 misa, Sabtu jam 6 misa, Minggu pagi jam 6 misa, Minggu pagi jam 8 misa. Ternyata setiap kali misa setelah diteliti lebih lanjut, diamati, ternyata ambil gaji mingguan. Jadi ya salahnya dulu kan tidak setiap bangku ada kantongnya. Kantong satu itu mubeng telu. Sana, sini, sana lagi, ya 4 malah mungkin. 1, 2, 3, ya 4 bangku. Lalu dia selalu bagian kelipatan 4, 8, 12 begitu. Biasanya malah paling ujung, paling belakang. Kenapa? Karena paling belakang itu nanti selesai, lalu kantongnya ini dibawa ke bagian paling belakang lagi, ada kapel Maria.
Ada umat yang kadang-kala duduk di situ. Dalam perjalanan ini cukup gaji mingguane. Ini kantong, dia masukkan tangan, alasannya kan biasa. Zaman itu masih banyak recehan, supaya tidak bunyi, dimasukkan. Tapi ternyata ketika keluar, ono duitnya nempel gitu loh. Jadi setiap kali begitu, setiap misa. Sekarang ini semua pakai model begitu, tapi selama pandemi lalu pakai kotak-kotak di depan sana. Apa sih yang dilakukan? Biasanya kalau sekarang ini dengan model keranjang begitu, umat membuka lalu diselobokkan mlebu gitu kan. Untung ono duit katut juga ya. Lalu masuk begitu. Kan nggak bunyi. Di zaman Bait Allah, modelnya juga di pintu masuk. Maka Yesus duduk di dekat peti persembahan. Ada peti begitu, lalu atasnya ada semacam apa? Coyong itu apa sih? Nek nggo ngiseni banyu itu ya. Seperti itu. Bagian atasnya lengkung, buka ombo, lalu ada bagian sedikit pipa yang nyemplung ke kotak. Dan zaman itu kita tahu kebanyakan atau bahkan belum ada uang kertas, adanya uang recehan, logam. Uang logam itu ada uang emas, ada uang perak, ada uang tembaga. Kalau nggak percaya nanti dicoba. Keping, kalau yang punya keping emas ditibake, dibandingkan suaranya dengan keping peraknya dan keping tembaga. Atau duit atusan, sewuan yang tebal itu dibandingkan dengan 500-an yang kuning dan 500-an yang perak itu, pasti suaranya beda-beda. Orang kaya akan memasukkan dengan megahnya. Klinik. Lima wae muni kemelinting ping 5. Apa meneh nek dipisah-pisah. Janda miskin cuma 2 uang tembaga recehan paling kecil. Kira-kira itu seperti uang Rp25 yang terakhir beredar itu. Tiba munine pak plek ngono kita. 2 keping. Ya bunyinya tidak nyaring sama sekali. Nah orang kaya itu kebanyakan tadi saya katakan memasukkan uang persembahan sengaja dicicil. Klinik. Cici meneh klinik. Jadi naik 500 ya ping 5 oleh tiba. Lalu orang bangga sekali. Wah, saya mempersembahkan banyak. Orang lain mendengar semua suara persembahan saya. Tapi janda miskin tadi pelan-pelan diletakkan. Letak. Tidak ada suaranya. Tetapi yang tidak bersuara itu dipuji oleh Tuhan. Karena apa? Karena janda miskin tadi memberikan dari kemiskinannya segala yang ada padanya diberikan dengan tulus hati. Sama dengan bacaan pertama. Janda di Sarfat, jadi pada waktu itu terjadi paceklik. Apa itu? Musibah gitu ya. Tidak ada makanan, tidak ada macam-macam. Lalu Elia datang kepada janda di Sarfat. Sarfat itu bukan orang Israel yang diakui resmi ya. Lalu dianggap orang yang tidak begitu beriman. Datang kepada janda di Sarfat, janda yang miskin. Lalu Elia mengatakan, tolong beri saya minum. Janda tadi ya sudah, wong kepingin ngombe diwai ngombe. Tapi setelah itu ternyata Elia masih minta lagi. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Janda tadi saya yakin awalnya mangkel loh ya. Iki wong edan, tamu njaluk wedang diwedangi, malah njaluk panganan. Lalu janda tadi mengatakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan untuk nyimpan tepung pakai tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sebentar lagi aku pulang, aku menyalakan itu, masak dengan minyak yang sisa, tepung yang sisa, aku akan makan dengan anakku dan setelah itu nunggu mati. Karena sudah tidak punya apa-apa. Tapi Elia mengatakan, sudah pulang sana, nggak usah takut pulang, lakukan seperti itu, seperti rencanamu, buat dari tepung yang tinggal segenggam itu, tapi tolong buatkan 1 dulu untuk saya, yang kecil saja. Elia mau mengatakan apa? Sisihkan sebagian dari yang kamu miliki untuk diberikan kepadaku sebagai persembahan kepada Allah, karena aku ini menjalankan perintah dari Allah. Sisihkan. Dan janda miskin tadi dari Sarfat itu melakukan itu. Allah berkenan kepadanya dan mukjizat pun terjadi bahwa tepung dalam tempayan tidak pernah habis, minyak dalam buli-buli tidak pernah habis, kayu bakarnya juga tidak habis-habis. Sampai akhir paceklik. Dia selamat, tidak jadi mati. Nah, inilah juga yang diharapkan terjadi pada hidup kita, pada diri kita.
Bagaimana kita berani menyisihkan sebagian dari hidup kita, diri kita, kekayaan kita untuk diberikan demi kemuliaan Allah dan keselamatan sesama. Kalau kita ngomong kekayaan, sekali lagi jangan langsung membayangkan soal uang, soal harta benda. Tapi apa yang ada pada diri kita, bakat-bakat kita, minat kita, kemampuan berpikir kita, ide-ide niat baik kita, itu kita berikan dengan ketulusan hati. Bukan untuk mencari penghormatan, bukan mencari pujian seperti ahli-ahli Taurat itu. Ini yang diminta dari Allah. Saya mengatakan, saya itu kagum kepada teman-teman dari gereja Kristen. Itu dari 8 bersaudara ibu saya, 4 itu GKI. Bagaimana mereka dengan tekun, dengan setia membayar perpuluhan. Gereja Katolik tidak ada, mereka ada. Saya tanya kepada itu Mbak Yunya Mama, kuwi nek ngitung perpuluhan sih kepriwe? Jadi penghasilan sebulan, nggo bayar macam-macam disit, lalu diambil 10%. Enggak. Tante saya mengatakan bukan begitu. Penghasilan 1 bulan, ambil dulu disisihkan itu tadi. Disisihkan dulu 10%. Namanya perpuluhan, 10%. Lalu yang 90% ini nanti untuk bayar utang, bayar ini, bayar itu dan sebagainya. Juga untuk hidup bulan berikutnya. Saya mengatakan, opong kok ya kurang ya? Lo belum bayar utang mesti cukup 10% coba. Tapi tante saya mengatakan, udah, tidak pernah kekurangan. Dan mereka merasa inilah cara mereka bersyukur kepada Allah atas rahmat anugerah berkat yang begitu melimpah yang diberikan Allah kepada mereka. Disisihkan dulu. Saya tidak tahu apakah kita punya kebiasaan menyisihkan. Saya tidak boleh ngomong soal duit dalam homili, tapi nyatanya saya kira di beberapa tempat, saya belum ngamati di sini, itu ketua bidang 5 itu membuat catatan. Di Pekalongan saya ngalami, di Pemalang juga sama. Semakin tua sasine, kolektornya semakin sithik. Itu artinya apa? Bukan disisihkan. Jadi sisanya berapa ya dibagi sebagian, dibagi. Makanya kok ada penurunan gitu. Dulu tahun 97-98 saya top di sini. Itu duit paling gede ki 20.000 loh zaman itu. Lalu saya bisa tahu kapan Bu sapa almarhum Bu Slamet ya. Mbak mamahnya Pak Dani Pak Bu Slamet ya. Bu Slamet itu misalnya kapan? Gampang netitenane. Misalnya kan 2 kali. Nek urung ana 20.000-an berarti Bu Slamet urung misa. Karena satu-satunya yang kolektornya 20.000 hanya beliau waktu itu. Memang masanya belum seperti sekarang ini. Tetapi dia sangat konsisten. Minggu keberapa, pertama, kedua, ketiga, keempat, pokoknya kaya ngono kuwi gitu. Nah, bagaimana kita punya niat untuk menyisihkan sungguh sebagian dari hidup kita, diri kita untuk Allah. Waktu kita misa, waktu kita berdoa, waktu kita baca kitab suci, menyisihkan, jangan menunggu sisa. Tidak akan pernah misa, tidak pernah baca kitab suci, mau waktu atau sisa kok. Menyisihkan tenaga pikiran yang ide-ide baik untuk perkembangan gereja dan masyarakat. Disisihkan kemampuan-kemampuan kita yang berkali-kali saya sebut di sini. Kita mendapat anugerah mulut yang bisa ngomong. Menyisihkan kemampuan bicara kita untuk menyampaikan ide, untuk menjalankan tugas pelayanan, menyanyi, menjadi kelompok paduan suara, menyanyi sebagai umat. Saya sudah senang tuh beberapa minggu ini. Tuhan bersamamu. Langsung ada sautan. Dan bersama. Lembian ki. Tuhan bersamamu. 1, 2, 3. Baru ada. Dan. Sekarang ini sudah lumayan. Semoga tidak kemudian melempem lagi. Itu cara kita menyisihkan kekayaan kita. Dengan tulus dipersembahkan demi kemuliaan Allah. Dan kebahagiaan sesama. Dalam hidup kita ada banyak kesempatan. Masalahnya sekali lagi, apakah kita mau menyisihkan dengan tulus? Bukan untuk mencari pujian, bukan supaya terkenal, bukan menyisihkan dengan tulus. Itulah tanda cinta kita kepada Allah. Itulah yang berkenan kepada Allah. Allah sudah memberikan cinta yang tulus luar biasa kepada kita dengan mengorbankan putranya. Bagaimana kita menanggapi itu? Janda miskin hanya 2 keping uang tembaga receh paling kecil dikatakan begitu. Tapi berkenan. Karena Allah bukan melihat jumlah.
Jumlah akeh yo apik, tapi ketulusan hati itulah yang paling utama. Orang Jawa mengatakan, sithik ora ditampik, akeh saya pikoleh. Sedikit tidak akan ditolak. Banyak pun baik. Memang baik, tapi ketulusan hati itulah yang paling utama. Ketulusan hati yang muncul dari kesadaran bahwa saya sudah dicintai dengan luar biasa oleh Allah, saya sudah mendapatkan berkat yang luar biasa dari Allah, maka dengan tulus hati saya mau mempersembahkan hidupku, sebagian hidupku, diriku, kekayaanku, kemampuanku, waktuku untuk kemuliaan Allah dan keselamatan sesama. Amin. Bapak Ibu dan para saudara sekalian, saya minta maaf karena TPE umat itu belum bisa dibagikan. Karena pada saat-saat terakhir menjelang tanggal 1 pemberlakuan TPE itu, pemesanan itu begitu banyak sehingga kita nggak kebagian lagi. Sedang dicetak ulang. Maka yang sudah memesan buku TPE seperti ini mohon menunggu. Namun demikian, saya akan mencoba membagikan teks dan juga cara menyanyikan anamnese supaya tidak seperti tadi tiba-tiba yang menyanyi sangat terbatas. Saya kira di bangku umat itu sudah disediakan teksnya. Apakah masih ada teks yang isinya fotokopian itu ya? Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami watakan. Masih ada teksnya? Oh, enggak ada. Oh, masih ada sebagian. Nanti akan kita coba gandakan. Kita mungkin berlatih satu kali. Tolong suster diambilkan Pak Darpun nyuwun tulung atau Mas Bayu memandu untuk teksnya itu. Kalau nggak ada Pak Mas Darpun. Monggo suster. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sekali lagi. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Pokoknya sampai akhir bulan November kita pakainya yang itu saja supaya mandan apal. Saya juga bukan orang yang bisa baca not, jadi apalan sajalah nanti bersama-sama. Bulan Desember kita pakai yang kedua begitu. Setiap bulan ganti satu-satu kan lama-lama apal kayak yang lama. Terima kasih. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menutup perayaan kita ini dengan mohon berkat Tuhan supaya kita semakin mantap mencintai dan berbagi dengan tulus. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, memberkati kita, keluarga kita, dan semua orang yang berkehendak baik. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, perayaan syukur kita sudah selesai.